Hey, what's up? Hey, dog, hey, what's up? When the sweaty walls are banging, I don't fuck with family planning. Make it rain, girl, make it rain. Make it rain, girl, make it rain. Make it rain, make it rain, make it rain. Make it rain, girl, make it. Hai teman-teman, Hai. ketemu lagi barengan sama saya Ganindra Bimo dan ada istri saya. Ada Bimo. Jadi setelah 3 minggu kemarin Andrea melewati masa-masa yang sulit. Andrea harus karantina karena divonis kena COVID-19 dan sekarang sudah bisa kembali ke rumah. Dan sekarang kami berdua memutuskan untuk berbagi kisah Andrea kemarin di YouTube channel kami. Kenapa? Karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di luar sana, supaya tidak menimbulkan banyak pertanyaan-pertanyaan lain Yes. yang atau bahkan statement-statement lain sebenarnya tidak terjadi sama Andrea. Makanya kita perlu declare di YouTube channel ini sekarang. Tapi pertama-tama juga Andrea mengucap syukur sebesar-besarnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih untuk teman-teman, sahabat, keluarga yang kemarin sudah mensupport Andrea. Andrea support Bimo pastinya supaya kita berdua bisa tabah buat ngejalanin ini semua. Dan ngelewatin proses kemarin. Gitu sih. Oke, kalau gitu sekarang kita masuk ke beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami kumpulkan dari rekan-rekan media, dari teman-teman, bahkan dari Instagram. Dari komen-komen di Instagram juga. Kita akan coba jawab satu-satu ya. Oke. Bagaimana cerita awal Andrea bisa sampai dinyatakan positif corona? Jadi awalnya itu aku kan demam ya sebelumnya. Terus tanggal 13 aku ke rumah sakit. Terus di 13 sana apa jelasin? 13 Maret. Maksudnya 13 Maret kemarin itu aku dibawa ke rumah sakit terus dirawat, dan ternyata di sana aku tuh didiagnosisnya gejala demam berdarah. Terus aku udah dirawat di sana kurang lebih selama 2 hari, badan aku udah normal, trombosit, HB dan leukositnya udah bagus. Ternyata pas aku diminta CT scan dan toraks aku bagus, CT scan-nya yang agak bermasalah. Jadi hasil CT scan-nya itu nunjukin kalau di paru-paru itu ada kayak kabut. Nah kalau misalkan ininya dibilangnya kayak ada gejala pneumonia. Nah tadinya aku pikir Ada gejala pneumonia ya. Jadi aku pikir apa jangan-jangan itu karena autoimun aku, ada inflamasi kan, itu sebenarnya juga bisa. Tapi akhirnya si rumah sakit swastanya itu langsung isolasi aku karena takutnya ada apa-apa kan. Karena mengikuti standard of operation yang baru atau SOP yang terbaru sekarang dari pemerintah adalah ketika ada sesuatu terjadi sama paru-paru, ada kabut dan lain-lain, itu harus mengambil prosedur, harus di-swab. Takutnya yang bersangkutan, which is Andrea in this case, itu terkena COVID-19. Di titik itu kami berdua masih berpikir tuh kayak nggak mungkin sih kayaknya Andrea kena COVID gitu kayak. Iya, soal keadaannya juga waktu itu aku tuh kayak orang normal, sehat bener-bener nggak ngerasain kayak gejala batuk, Sesak pilek, nafas. sesak nafas itu nggak ada sama sekali. Waktu itu kita di salah satu rumah sakit swasta di Jakarta Selatan. Nggak apa-apa dok, silakan aja di swab karena untuk hasil yang lebih baik emang sekalian aja kan. Iya, Kita cari info semaksimal mungkin untuk hasil yang lebih baik karena tujuan utamanya adalah menyembuhkan Andrea gitu kan. Ternyata positif. Andrea itu menjalani tes swab pertama di tanggal 16 Maret dan hasilnya keluar 15 Maret dan hasilnya keluar di tanggal 18 Maret. Hasilnya positif COVID-19. Yes. Gitu. Itu kronologisnya. Jadi buat teman-teman semua yang selama ini berpikir penyakit ini bisa dianggap enteng, penyakit ini masih bisa nggak akan kena ke anak-anak muda. Karena kita sehat, nggak ngerasa ada apa-apa. Nggak akan kena sama orang-orang yang rajin olahraga, nggak akan kena sama orang-orang yang jaga makan. Enggak ya, penyakit itu bisa menyerang siapapun dan kapanpun. Terbukti Andrea yang hidupnya di rumah aja, mengkonsumsi vitaminnya banyak, olahraga rutin, masih bisa kena. Dan setelah divonis positif COVID, Andrea dipindahkan ke rumah kita sakit langsung dicariin rujukan. rumah sakit rujukan. Pada saat itu aku dapatnya di RSAL Minto Harjo. Langsung ditangani sama tim ahli paru namanya Dr. Jerry Indra. Beliau adalah, ini kami berdua ngomong di sini nggak ada paksaan dari pihak manapun. Kami benar-benar berterima kasih sama beberapa pihak-pihak yang udah ngebantu. Salah satunya adalah mereka staf tenaga medis yang ada di RSAL Minto Harjo. Kenapa? Karena di saat kita terkena COVID itu kan panik, bingung, nggak tahu mesti ngapain, dan salah satu yang paling berpengaruh adalah komunikasi antara dokter yang merawat, antara pasien dan juga keluarga. Dan komunikasi itu terjalin dengan bagus, plus dokter Jerry juga bisa menyembuhkan Andrea dalam tanda kutip gitu kan, karena dengan segala keterbatasan rumah sakit saat itu di RSAL, Andrea bisa disembuhin gitu.
gitu sih. Coba Bibi mau cerita dulu kali. Jadi sebenarnya gini, waktu awalnya kenapa kita bisa bilang keterbatasan di rumah sakit di RSAL itu karena pada awalnya aku masuk itu benar-benar karena itu rumah sakit emang belum disiapkan untuk menjadi rumah sakit corona pada saat itu. Jadi kondisi waktu itu saya sempat ngobrol sama dokter Jerry, ibaratnya gini loh, kayak kamu anak kelas 6 SD tiba-tiba harus ujian untuk SMP misalnya kayak gitu. Jadi baru kemarin, jadi H-1 atau H-2 nya ditunjuk untuk menjadi rumah sakit rujukan corona, tapi besoknya lah sudah mulai beroperasi. Jadi banyak banget kekurangan-kekurangan. Kita nggak ngomongin rumah sakitnya jelek ya, kita nggak ngomongin tenaga medisnya buruk, tidak. Mereka sangat-sangat profesional, mereka mau mengorbankan waktunya, tenaganya, pikirannya, bahkan nyawanya untuk pasien-pasien COVID di sana gitu. Tapi keterbatasan yang dimiliki adalah karena dadakannya itu, jadi kayak masih belum terstruktur secara baik. Dan Andrea ketika pindah ke sana gimana tuh? Aku gila sih, aku panik banget. Aku panik kayak udah Kaget, sendirian, kaget, terus kayak masih di sana tuh belum ada air, terus hand sanitizer nggak ada, terus kayak belum ada ya. Itu tisu buat di toilet. Sedangkan kan pada saat itu yang kita pikirkan, aduh gimana ya, udah mana aku lagi sakit, terus keadaan juga tidak mendukung, apalagi yang harus diutamakan adalah sabun cuci tangan dan hand sanitizer pada saat itu, sedangkan itu nggak ada gitu sih. Dan aku sempat nangis juga. Sempat nangis ya, namanya orang panik ya, orang udah satu divonis, terus aku mesti sendirian pada saat itu. Dan aku mikir pas aku masuk ke dalam ruangan itu tuh kayak, oh my god, aku berarti ini kan ada 5 tempat tidur, berarti aku harus diisolasi bareng sama pasien yang lain yang aku nggak tahu kondisinya, apakah dia lebih parah dari aku atau enggak, atau apakah dia, bisa menulari orang yang udah mau sembuh jadi lebih parah. Sedangkan aku nggak punya kayak gejala apa-apa, takutnya kalau misalkan dia punya sakit batuk terus tiba-tiba nular ke aku. Banyak banget pikiran-pikiran itu malam itu tuh ada di dalam kepala aku, apalagi jadinya nambah level paranoid gitu kan, apalagi kalau sendiri. Jadi ketika dipindahin itu subuh-subuh itu sekitar jam 3 pagi. Jam 3 pagi di kamar itu cuma ada 4 tidur kosong, 1 diisi sama Andrea, WC-nya belum bersih, belum tinggal ada aqua, nggak ada kebutuhan-kebutuhan lain. Itu loh yang ngebikin kondisi Andrea saat itu jadi paranoid. Sebenarnya itu, tapi seiring berjalannya waktu ternyata mereka juga terus memperbaiki diri, mereka juga terus mempersiapkan diri, dan puji Tuhannya pasien-pasien yang masuk ke sana ternyata semuanya bisa bersahabat sama Andrea, dan tenaga medis sana juga komunikatif. Iya, komunikatif. Dan sebenarnya yang harus dijelasin, kadang kan kayak kita takut ya pasien ini tuh lebih buruk atau bisa nularin kita. Tapi sebenarnya dari tim medis juga udah tahu dia nggak akan gabungin pasien yang benar-benar fatal yang harus yang ada penanganan khusus digabungin sama sebenarnya tidak terlalu berat. Jadi kayak Andrea yang masih gejala ringan atau bahkan gak ada gejala itu nggak akan digabungin sama pasien yang harus pakai ventilator yang udah parah banget gitu. Oke, sekarang kita next ke pertanyaan selanjutnya. Setelah dinyatakan positif COVID-19, apa yang dirasakan Andrea dan Bimo? Kamu dulu deh. Pas pertama kali aku dinyatakan positif, aku tuh benar-benar kaget karena aku nggak nyangka, karena dalam keadaan aku senormal ini sehat, nggak ada rasa apa-apa, tiap hari olahraga, makan bagus, nggak jarang keluar rumah, kok bisa ya aku kena COVID, dan kenapa mesti aku gitu kan, kayak kenapa mesti aku yang lewatin ini semua. Kemarin kayak aku tahun lalu udah kena autoimun, terus sekarang tahun ini kena COVID, kayak oh my god, kenapa ya Tuhan. Itu tuh bikin aku down banget, kayak kenapa aku, banyak banget pertanyaan itu sih sebenarnya. Iya, tapi kan setiap orang punya proses dan ujiannya masing-masing. Gue juga pertama kali dapat kabar Andrea positif, iya ya, dari sekian banyak orang di Indonesia, kenapa Andrea, kenapa mesti keluarga gue gitu, kenapa mesti keluarga saya. Tapi ya find out ternyata banyak nilai positif juga yang bisa diambil. Contohnya adalah ketika kita makin mendekatkan diri, hubungan vertikal horizontalnya jadi semakin baik menurut saya. Jadi kenapa harus Andrea, kenapa harus keluarganya Bimo? Ternyata itu ada maksud Tuhan, ada cara Tuhan untuk ngajar kita lebih dekat lagi sama Tuhan. Plus juga ngebuat kita makin sadar kalau kita punya sahabat, punya keluarga, punya teman-teman yang luar biasa. Wajar dan manusiawi banget ketika gue sama Andrea pertama kali tahu, positif, kaget, takut, panik,
Semuanya campur aduk deh kadang. Kalut karena kita ngadepin sesuatu yang belum pernah kita hadapin sebelumnya. Tapi itu ketika sudah dilewatin prosesnya 1-2 hari mungkin kaget, mungkin masih ada rasa was-was, nangis gitu. Tapi pas udah lewat 2-3 hari, iya ya. Kita kan punya Tuhan yang lebih besar dari segalanya. Oh iya, Tuhan tuh ngizinin ini supaya kita bisa bersaksi, kita bisa berbagi gitu sama teman-teman yang kayak sekarang lagi nonton mungkin, atau teman-teman yang kemarin juga merasa was-was, punya takut segala macam, akhirnya nonton ngelihat perkembangan beritanya Andre, oh ternyata COVID bisa disembuhkan. Oh ternyata kita jangan takut tapi lebih ke arah waspada, karena kalau takut jadinya paranoid malah nggak bisa ngapa-ngapain gitu, jadi panik dan nggak bisa yang jadi ada keputusan badannya sakit positif. ya kan, badannya sakit, pikirannya juga sakit, malah bikin penyakit yang lain. Tapi ya itu kalau ditanya gimana perasaan ketika Andrea dinyatakan positif, ya itu kalut sih, pasti panik dan temen nangis. Gua kita sama-sama nangis, yang ada mau dibilang saling nguatin juga ya gimana kitanya. Ya tapi itu ya, kita perlu orang-orang bisa saling nguatin. Jujur aja nih, ketika Andrea kena, jelas doa adalah kunci utama. Karena partner utama di saat lu ngerasa nggak punya partner, lu nggak punya teman, adalah Tuhan. Dan bahkan dalam setiap tindakan lo, kegiatan lo emang harus melibatkan Tuhan gitu kan sebelum lo melakukan sesuatu. Ini bukan gua sok-sok jadi agama, tapi emang bener kok, karena itu yang bisa bikin jiwa lo jauh lebih tenang, jiwa lo bisa lebih berpikir lebih jernih adalah ketika lo mendapatkan jawaban dari doa. Terus yang kedua adalah ketika lo tahu bahwa sahabat-sahabat dan keluarga lo selalu ada di samping lo. Jadi ketika, ini mesti dikasih tahu sih, ketika ada orang kena COVID, kena sesuatu yang belum, sekarang kan orang-orang paranoid nih, takut, fear. Virusnya adalah fear, bukan hanya COVID, tapi juga virusnya adalah ketakutan. Lu bisa ngelawan itu sama apa? Sama vaksin. Vaksinnya apa? Love. Love dari siapa? Love dari orang-orang tercinta lo, dari tetangga lo, teman, keluarga, sahabat. Dan itu yang kemarin gue dapetin. Gue nelfon Ananda Omes. Mes, gue cerita bla 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 bla. Dia ikut mewek, tapi dia juga melakukan sesuatu yang bisa dilakukan untuk ngebeli support. Ada Wulan Guritno, ada Joe France, ada Melanie Ricardo, ada Gilang, ada Adis, banyak banget ternyata tuh teman-teman. Ya Giselle juga, Gading, dan semua orang juga. Jadi nunjukin bahwa kita harus lewatin ini bersama-sama. Nah, maksudnya adalah bukan sok-sok gua kenalan sama ini itu ya, bukan, tapi ketika kita ngadepin sesuatu yang buruk, sebisa mungkin circle kita itu memberikan dukungan yang semaksimal mungkin. Untuk apa? Untuk membantu proses penyembuhan pasien yang terkena COVID. Karena sakitnya bukan cuma dari virusnya, tapi juga secara psikis dan mental. Bener deh. Iya, kita semua tuh perlu support dalam keadaan gimana pun. Tetap kita harus support orang yang walaupun kita nggak kenal, kita tuh harus support dia supaya ada keinginan dari dalam hati tuh, gue bakalan sembuh, gue yakin gue bisa sembuh, dan itu sangat membantu proses penyembuhan si COVID-nya. Yes, karena apa kita bisa ngomong kayak gini, ini sedikit sharing dulu juga ya. Jadi ada pasien kenal sama Andre juga, bisa dibilang berbanding terbalik banget sama kasusnya Andre. Andre nih, kita kesampingkan lu kata-kata selebriti sama artis ya, tapi Andre ini banyak dapat support dari sahabat dan teman-temannya. Kita nggak ngomongin dari fansnya, kita ngomongin dari sahabat dan teman-temannya. Supportnya banyak, bahkan melimpah support. Support tuh bukan dalam bentuk dana, dalam bentuk makanan, bukan. Support tuh bisa dalam cuman WhatsApp, telepon, video call. Itu adalah sesuatu yang dibutuhkan ketika orang ngerasa sakit sendiri. Dan ngerasa sendiri dan ngerasa psikis kehajar seperti kena COVID gitu kan. Iya, dia merasa kayak aduh gue bakalan dikucilin atau gimana. Ya makanya di samping itu Andre juga punya partner atau punya teman yang kemarin di sana yang sama sekali nggak dapat support dari keluarganya, bahkan temannya, bahkan dijauhin atau dikucilkan. Impactnya apa? Impactnya jelas, signifikan. Andre dinyatakan negatif, pasien yang ini masih dinyatakan positif. Jadi itu loh, sebisa mungkin kita juga tahu gitu. Physical distancing tuh apa sih? Physical distancing atau social distancing sekarang buat teman-teman lagi nonton tuh apa sih? Itu adalah untuk ngejauhin diri dari keramaian. Untuk apa? Untuk menjauhkan diri dari virusnya, bukan menjauhkan diri dari rasa kemanusiaan. Itu sih yang harus kalian tahu. Betul banget. Setelah dinyatakan positif COVID-19, langkah apa yang diambil oleh rumah sakit? Dan gimana kondisi rumah sakit yang bersangkutan? Maksudnya adalah rumah sakit rujukan. Oke. Gitu ya. Berarti aku kan waktu setelah harus dipindahin ke rumah sakit rujukan, aku dibawa ke sana tuh pakai ambulan. Nah, di ambulan itu aku ditemenin perawat, dokter. Terus dari mana ke mana nih? Dari rumah sakit swasta pindahin ke rumah sakit AL Minto Harjo. Nah, dalam perjalanan itu kan orang pasti bakalan penasaran gimana sih persiapan mereka. Nah, yang pasti mereka udah harus pakai APD lengkap. APD lengkap. APD itu alat pelindung diri. Dari glove, kacamata, terus sama bajunya, udah semuanya, masker dan semuanya itu udah lengkap karena
ya itu supaya karena aku udah positif biar tidak menulari mereka. Jadi kemarin kondisinya kamu dipindahin ke sana tuh pakai ambulans yang dan- disiapkan dari siapa? Dari rumah sakit swasta. Oh, jadi yang kalau pindah dari rumah sakit swasta ke rumah sakit rujukan pemerintah, ini yang ngurusin segala macamnya birokrasinya adalah Di rumah rumah sakit sakit swasta awal yang swasta. rujuk ke Iya, rumah sakit pemerintah. Dan itu mereka ngirimnya juga pakai APD lengkap ya? Semuanya lengkap, jadi udah jangan takut, semuanya udah terlindungi gitu. Oke. Dan pada saat aku sampai Minto Harjo juga langsung ditanganin sama perawat di sana, langsung dimasukin ke dalam ruangan yang di ruang isolasi yang tadi aku udah pernah ceritain sama kamu. Yang di sana selama perawatan aku kayak pagi, siang, malam itu selalu dicek suhu tubuh, tensi darah, dan kalau misalkan orang yang masih memerlukan kayak vitamin yang harus dimasukin lewat infus, diinfus. Tapi kalau misalkan dengan keadaan kayak aku nggak ada permasalahan apa-apa, semuanya hanya dikasih vitamin. Terus sama satu lagi obat atau namanya oslamivir. Nah itu. Tapi Itu yang paling obat antivirusnya. antivirus. Nah tapi yang paling penting sih kayak aku ngerasa di selama rumah sakit AL itu happy-nya apa? Kita dikunjungin sama dokternya, dokter paru langsung ya setiap hari, jadi kita bisa ngobrol gimana sih kemajuan dari progres kita ini untuk Progres kesembuhannya udah seperti apa, terus itu sih paling penting ketika dokternya juga bisa ngasih komunikasi, bisa delivery info tentang perkembangan kemajuan badan sudah seperti apa, itu kan jadi ada efek nyaman gitu kan buat pasiennya. Kalau enggak tuh kayak jadi bertanya-tanya, gue tuh di level mana nih, jangan-jangan makin parah kah atau seperti apa. Dan happy-nya orang kayak para medis itu kayak yakin bisa sembuh, ayo itu tuh kita nggak boleh sedih, kita nggak boleh nangis, gimana sebisa mungkin kalian berkomunikasi sama orang yang kalian sayang supaya kalian tuh bisa menaikkan imun tubuh. Kalau misalkan kalian happy, imun kalian juga akan bagus. Mereka tuh dari awal bilangnya itu, karena nggak ada yang tahu kan si obat-obatannya itu akan benar membantu atau enggak, tapi kalau misalkan dari dalam diri pasti akan tumbuh. Nah itu sih happy-nya orang. Kayak menarik sih, kemarin waktu itu kan aku sempat video callan sama Andrea gitu di dalam kamar di RSL Minto Harjo tuh. Ada yang lagi berdoa, dengerin lagu-lagu pujian, ada yang lagi olahraga kecil kayak aerobik, sampai itu ngapain ya? Iya emang harus kayak gitu supaya hormon endorfinnya keluar, happy, imun tubuhnya lebih bagus. Jadi itu nanti bisa ngalahin virusnya. Jadi salah satunya percaya nggak percaya, ketika lo happy, ketika lo bahagia, itu kan imun tubuh lo jadi lebih bagus, dan itu ya itu secara nggak langsung akan ngeblok virus corona. Jadi mengurangi hormon kortisol ya kalau misalnya. Kita bukan dokter, cuman kurang lebih kayak gitu sih. Iya. Oke. Tuh. Terus apa lagi? Oh ya, pas lagi di sana kan di rumah sakit RSAL hampir seminggu tuh aku di sana ngejalanin kayak minum vitamin dan segala macam. Akhirnya aku dapat swab itu di tanggal 23 di tanggal 25. Nah ternyata di tanggal 23 Maret. Nah ternyata pas tanggal 23 itu hasilnya keluar di tanggal 27, dan ternyata aku masih positif. Panik tuh. Itu panik. Gimana? Aku udah nggak ngerasain apa-apa, udah sehat bugar, aku bisa olahraga di sana, bisa jalan-jalan. Pas ditanya nama Bimo juga, kamu gimana rasanya? Happy, udah nggak ada rasa apa-apa. Shock dong, ternyata masih positif. Nah pada saat itu karena hasilnya aku positif, karena di sana juga situasinya juga udah mulai banyak pasien, udah nggak ada tempat lagi karena keadaan aku udah membaik. Akhirnya mereka memutuskan aku dipindahin ke Wisma Atlet. Di Wisma Atlet di sana. Akhirnya aku bareng sama beberapa pasien juga dipindahin ke sana. Jadi Andra itu di rumah sakit dari RSAL Minto Harjo dipindahin ke Wisma Atlet itu karena kondisinya sudah baik, jadi harus mengkarantina diri atau isolasi mandiri di sana. Jadi udah nggak kayak penanganannya udah nggak seintensif kayak di rumah sakit AL Minto Harjo itu tuh kan ya. Jadi lebih ke arah kayak ya lu kayak dikasih satu unit, dalamnya ada 2 kamar, lu punya partner di situ untuk sharing buat cerita juga sama-sama pasien. Tapi ya itu nggak kayak diinfus, udah nggak kayak gitu karena kondisinya udah jauh lebih bagus. Cuman yang waktu itu bikin Andrea kesana adalah makin shock adalah karena gue udah di swab 2 kali ternyata masih positif. Itu kan
masih shock banget kan, tapi untung puji Tuhan, Tuhan punya rencana lain. Tuhan angkat semua penyakit-penyakit dan virus Andrea. Di hasil swab yang ketiga Andrea sudah dinyatakan negatif. Ya. Nah, swab yang ketiga itu juga diambilnya di rumah sakit AL Minto Harjo. Itu swab ketiga itu diambil di tanggal 25. Jadi swab pertamanya adalah di rumah sakit swasta, swab keduanya tanggal 23 di RSAL, hasilnya masih positif. Ya. Swab ketiganya diambil di RSAL juga hasilnya sudah negatif, tapi dapat hasilnya itu di Wisma Atlet. Iya, dan di Wisma Atlet selama aku perawatan di sana, aku di rapid test kan itu hasilnya juga negatif gitu. Cuman yang paling valid itu hasilnya kan bukan hasil rapid test ya. Hasil yang paling valid itu adalah hasil PCR atau ya, swab test gitu. Jadi buat teman-teman di luar sana yang kayak gue mau ikutan rapid test aja, rapid test itu to be honest, menurut info yang kami dapatkan itu belum 100% valid, bahkan valid level terpercaya atau enggaknya sekitar 70%, karena itu hanya tes awal, tapi kalau benar-benar mau valid ya harus swab test. Gimana cara dapetin swab test? Nah itu juga menjadi pertanyaan juga, karena banyak banget orang nanya ketika Andrea positif, orang-orang nanya kan, lu swab test nggak? Enggak. Kenapa enggak? Karena menurut dokter yang bersangkutan, gua nggak ada gejala sama sekali, gua masih berkegiatan seperti biasa. Better gua melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Dan ya itu, gua masih lakukan itu sampai sekarang di hari ke-23 nih. Ketika video ini dibikin adalah hari ke-23. Gimana cara dapetin swab test? Ya harus ngantri, harus masuk ke rumah sakit, harus ngantri di rumah sakit rujukan, dan itu pun kalau emang nggak ada gejala sebaiknya lu mengisolasi diri di rumah. Kenapa? Karena bayangin ya, ketika kita mau ikut-ikutan, kita yang sehat nggak ada gejala, kita takut parno sendiri gitu, terus kita bikin antrian, kita harus ngantri barengan sama orang-orang terpapar COVID-19 atau orang-orang yang bener-bener butuh bantuan untuk swab. Kita malah bikin efektivitas kerja dari tenaga medis Indonesia malah makin nggak karuan. Jadi menurut gua, apalagi tenaga medisnya kita tuh sebenarnya itu terbatas banget, ruangan juga terbatas, laboratorium juga sekarang masih terbatas, masih banyak kurang, sedangkan pasiennya udah makin banyak. Jadi sebisa mungkin kalau buat kalian yang baru ngerasa gejala-gejala, udah jangan parno dulu, coba isolasi mandiri dulu di rumah supaya tidak memberatkan kerja si tenaga medis. Bahkan banyak juga orang-orang yang kayak parno gitu karena dia sering baca symptoms-nya. Iya, banyak sih sebenarnya kayak gitu. Aduh kak, aku sakit leher nih. Aduh kak, aku agak meriang ya. Aduh, aku kok batuk, agak pilek sebentar. Satu itu karena takut, kedua karena psikis. Iya. Oke, kita akan jawab lagi, ini bakal panjang, kita coba jawab pertanyaan lain dulu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa yang mau disampaikan untuk pasien yang sudah positif maupun ODP atau PDP serta untuk para tenaga medis? Ya, pertama aku sih untuk teman-teman yang masih berjuang melawan COVID-19, coba lebih ikhlas buat ngejalaninnya, lebih positif, lebih kayak coba buat semuanya happy walaupun itu agak susah. Kayak misalkan kalian harus makan tapi padahal belum nggak pengen makan, nggak ada niat pengen makan, paksain aja. Kalian yakin kalau misalkan kalian akan sembuh, kalian akan pulih lagi. Jangan mikir, aduh aku masih sakit gini-gini. Enggak, kalian harus yakin kalian sembuh, pasti kalian bisa disembuhkan dengan bantuan para medis. Dan yang pasti kalian harus imani juga bahwa Tuhan akan menolong kalian. Dan jangan lupa olahraga dan minum vitaminnya. Oke, kalau dari gue sih buat orang-orang yang sekarang masih terkena virus COVID dan masih positif, atau yang lagi entah itu lagi menjalani masa perawatan di rumah sakit atau yang lagi mengisolasi diri di rumah, menurut gue ketika lo semua dapat virus ini, pertama kali harus ditanamin dalam kepala kalian adalah faith over fear. Jadi itu sih, jadi ketika kalian punya rasa percaya diri atau iman yang tinggi terhadap Tuhan, pasti kalian bisa ngejalanin sesuatunya bahkan lebih rela, lebih ikhlas, lebih pasrah. Pasrah bukan berarti nggak mau ngapa-ngapain, tapi pasrah kepada Tuhan gitu. Kedua, ya kalian akan menjadi lebih positif. Ketika kalian lebih positif, kalian bisa dengerin anjuran dari himbauan dari dokter seperti apa, himbauan dari pemerintah seperti apa, dan kalian juga akan bertindak lebih rasional lagi. Tapi kalau kalian udah nggak punya faith dalam hidup kalian, udah nggak punya keyakinan, udah hilang harapan, udah nggak punya hope gitu, jadi kayak sakit ya, itu bakal secara mentally lu bakal breakdown, secara kesehatan pasti ikutan ambrol. Jadi ya pertama kali yang ketika gue bisa berkata-kata ya adalah faith over fear. Dan untuk tenaga medis di luar sana, terus berjuang,
Terima kasih buat perjuangan kalian yang luar biasa, hidup, waktu, tenaga semua kalian curahkan buat para pasien COVID-19. Kalian adalah the real heroes buat kami semua, karena kalau gue suka banget Batman, Robin, ada yang suka banget Avengers. Buat kami nih, kalian adalah the true Batman and Robin sekarang. Dan Kalian mereka adalah tim Avengers kita nih sekarang nih. Nah, harapannya apa untuk masyarakat di luar sana? Bukan gue so mengguru ya, tapi please hargain usaha kerja keras tenaga medis Indonesia. Karena mereka udah begitu berat kerjanya, please hargain mereka ketika mereka mau istirahat, ketika mereka mau pulang ke rumah. Jangan justru dijauhin. Ingat, sekali lagi, yang dijauhin adalah virusnya, jangan rasa kemanusiaannya. Terus dukung mereka karena mereka adalah garda terdepan untuk memutus mata rantai virus corona di Indonesia. Sekarang itu kita bukan harus ngejauhin satu sama lain, malah harusnya support gitu satu sama lain. Solidaritasnya harus makin tinggi sebenarnya. Kita tuh harus saling erat nih, bukan malah jadi terpecah belah. Kayak misalkan kita tahu nih, oh ini ada pasien nih satu kelurahan kita, masih satu daerah kita nggak boleh dekat-dekat sama dia. Keluarganya dibully, keluarganya dibully, dibilang oh dasar pembawa virus. Nggak ada yang mau ngerasain sakit kayak gini, nggak ada yang pernah tahu minta kayak gua aja nih yang sakit, nggak ada. Jadi please support mereka, bantu mereka untuk bisa pulih dan bisa sembuh untuk menjalani aktivitas seperti nanti kita biasanya lagi. Dan juga aku minta kalau misalkan teman-teman yang lingkungannya ada yang emang bekerja untuk membantu kita pasien COVID-19 atau lingkungan rumah sakit, ayolah kita sama-sama support mereka juga. Itu tuh penting banget. Bukan support tim medisnya aja. Nggak ada mereka, nggak ada nyembuhin orang-orang kena COVID-19 loh, beneran. Aku sedih banget waktu dengar berita kayak ada perawat atau tim medis yang dilemparin batu. Men, kalau misalkan dia kenapa-napa atau pada saat kalian kenapa-napa, siapa yang nolongin kalau bukan mereka? Siapa yang bela-belain ngasih nyawa mereka untuk kalian gitu, supaya kalian tuh tetap aman, tetap sehat dari virus-virus ini. Gitu loh. Jadi ayolah kita sama-sama sekarang perangi virus ini dengan cara kita saling menyayangi satu sama lain, saling menghargai, dan kita berjuang bersama-sama untuk melawan virusnya, bukan berjuang satu sama lain untuk membinasakan sesama gitu. Enggak sih, kita berjuang untuk melawan virusnya. Di sini kita lagi diuji nih rasa kemanusiaan kita. Itu tadi sharing aku. Emang Tuhan udah memberikan kita cobaan sekali lagi, tapi puji Tuhan aku sama Bimo bisa ngelewatin ini semua. Banyak hikmah yang udah aku dapat sama Bimo dan kita rasain, malah sekarang bisa bikin kita lebih erat, lebih sayang, lebih sadar kalau kita itu sama-sama saling membutuhkan, ya kan? Ya, sekali lagi juga terima kasih buat teman-teman yang udah support kami. Terima kasih buat semua sahabat-sahabat. Terima kasih buat fans yang udah pagi, siang, malam selalu ngasih support. Itu sangat bermakna. Bahkan cuman ngomong Kak get well soon ya, itu sangat berharga itu untuk kesembuhan Andrea dan juga secara mental buat gue. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih atas supportnya, terima kasih atas doanya. We love you. Semoga kalian sehat selalu.